dalam Al-Quran itu dijelaskan wa atimmul haji wal umrah. Jadi selalu Allah kaitkan sempurnakan haji dan umrah. Maka ada hadis yang mengatakan al-umrah tahajjus shaghir. Jadi umrah itu haji kecil. Terkadang ada beberapa orang yang tidak paham tentang umrah, ya kan? Umrah juga wajib bagi kita yang mampu. Kadang orang sudahlah kita haji dulu. Oke, memang haji rukun Islam. Yang perlu kita garis bawahi semua, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umroh beberapa kali baru dia melaksanakan haji. 5 penelpon pertama untuk daftar umroh dari semua jadwal yang sudah kita spill tadi, saya akan kasih bonus 2 juta. Potongan sebesar 2 juta Potongan ya, Pak? sebesar 2 juta. Oke, berarti kalau yang bulan November 30 juta tinggal bayar 28 juta. Asal menyertakan screenshot dari percakapan kita ini ya, channel kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Ajmal Nur Wisata, teman setia Anda menuju Baitullah. Dan hari ini saya ditemani oleh ownernya Ajmal Nur Wisata dengan Bapak Hefni ya. Hefni ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, karena kita baru ini mempromosikan atau memperkenalkan travel umroh Ajmal ini, saya mau nanya dulu sama Pak Hefni. Kalau Ajmal Nur Wisata ini berdirinya mulai kapan, Pak? Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan syukurillah, ma'abad. Ajmal itu didirikan pada tahun 2019. 2019. Ya. Oke. Jadi sejarahnya gini, Pak. Saya itu sebelum mendirikan Ajmal ini, saya itu tinggal di Mekah. Jadi mutawif itu kurang lebih 8-9 tahun sebelum mendirikan Ajmal. Jadi di Mekah itu kita sudah sering melayani jamaah haji ataupun jamaah umrah. Jadi kita punya punya kemampuan, punya skill di bidang travel. Makanya 2018 saya pulang ke Indonesia. Pada saat itu saya masih berangkat bolak-balik dengan travel lain. Oh gitu. Ya, jadi 2019 kita punya inisiatif gimana kita kalau mendirikan travel sendiri. Maka berdirilah Ajmal di tahun 2019. Oke. Ya. Jadi kalau untuk masalah di Mekah sudah nggak ada masalah ya Pak? Salah. Karena kan travel haji umroh itu memang pada dasarnya paling banyak di Mekah. Di Indonesia kan cuma kita nyari jamaah, sisanya di Mekah gitu kan. Siap. Oke. Pak Efli, biasanya kan kalau jamaah itu mencari satu travel umroh itu kan pasti yang dicari adalah travel umroh yang terpercaya. Betul. Nah, pertanyaan saya, untuk travel umroh dan haji Ajmal Nur Wisata ini apakah sudah berizin resmi dari pemerintah? Oh sudah. Jadi gini Pak, pada tahun 2019 itu kita mendirikan satu perusahaan. Itu pada saat itu boleh kita masuk atau mengajukan izin dari Kemenak. Di Kemenak ini ada 2. Ada izin PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, kemudian ada PIKH, penyelenggara ibadah haji khusus. Ya. 2019 itu saya masih ingat. Kita harus punya perusahaan yang berdiri sudah 3 tahun baru kita boleh masuk ke perjalanan ibadah umroh di Kemenang. Jadi qadarullah pada saat kita bikin Ajmal, tidak lama kemudian kita diterpa COVID-19. 2019 itu. Oh, jadi pas berdiri pas diterpa COVID ya, Pak? Berdiri, tidak lama kemudian 2020 kita sudah berdiri, kemudian COVID. Tapi sudah pernah mengadakan perjalanan belum sebelum COVID terjadi itu? Sebenarnya gini, kita itu kalau sebelum punya izin umroh PPIU, tidak boleh satu perusahaan pun yang memberangkatkan jamaah umroh. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai legalitas. Siap. Jadi kalaupun nanti, mohon maaf ya, banyak mungkin biro-biro yang fatal tidak memberangkatkan jamaah, karena mereka pun juga tidak memiliki legalitas. Ya,
Dan itu nanti akan deportasi juga, dipulangkan dan lain-lain ya, dan Pak? sebagainya. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi iya. kepada kita dan teman-teman yang lain. Oke, jadi pas banget nih ya kalau teman-teman calon jamaah yang mau cari travel umroh ke Ajmal ini karena sudah berizin resmi dari Kemenak. Sudah resmi. Oke. Wah, berarti sempat tertunda juga ya 2019 sampai Covid ini ya. Sampai Covid. Tapi saya penasaran. Nah, pada saat pembatasan di Covid itu gimana Pak? Ini perjalanan Ajmal Nur Wisata sendiri itu? Sebenarnya semua biro perjalanan wisata itu baik umroh ataupun mono tidak diperbolehkan. Karena pada saat Covid pun pulang kampung kita dilarang, apalagi perjalanan wisata. Betul. Ya, semuanya vakum lah. Oke, vakum ya berarti. Iya, vakum. Berarti baru mulai aktifnya itu di tahun 2021 mungkin? Aktif itu kalau enggak salah saya rada lupa ya, 2022 Pak ya kalau enggak salah. 2022. Iya, Oke. Siap. Nah, Pak Efni, kalau untuk mungkin Pak Efni bisa diingat kembali, di-remind untuk berapa total perjalanan ibadah haji dan umrah yang sudah dilakukan oleh Ajmal Nur Wisata ini selama berdiri sampai dengan sekarang? Sebenarnya untuk nominalnya saya kurang ingat ya. Tapi yang jelas kita setiap bulan ngeberangkati jemaah umroh ya kan, minimal satu kali. Minimal satu kali ya. Terkadang kita juga 2, 3, bahkan 4 kali. Karena kita kan istilahnya kita menyediakan berbagai paket. Iya, betul. Dan sebagainya kan. Tinggal hitung aja teman-teman ya. Dari tahun 2022, katakan 2022 itu setiap bulannya satu, itu dikali 12 kali sampai dengan tahun 2025 ini ya Pak ya. Iya. Oke, kalau haji itu berarti haji apa? Yang plus atau apa? Haji itu Pak, sebenarnya kita main di Furoda cuma kan kemarin sudah tidak keluar. Tapi juga ada haji khusus yang masa tunggunya sekarang kan 5-7 tahun. Nggak tahu tahun ini apakah masih bisa diharapkan untuk haji furodah. Artinya yang daftar tahun ini berangkat tahun ini juga. Karena kemarin ada kendala. Jadi Allah a'lam, mudah-mudahan nanti bisa, tahun ini ya tahun-tahun datang bisa. Sedikit saya mau nanya informasi Pak Efni. Kalau antara haji furodah dan haji plus itu perbedaannya apa? Haji plus itu Pak, dia jatah dari Kemenak juga, cuma itu daftar tunggunya tidak lama seperti haji reguler. Furodah ini istilahnya visa yang dikeluarkan oleh keluarga kerajaan Arab. Makanya orang-orang sedang menyebut visa undangan gitu kan. Dan itu dikeluarkan di tahun dimana dia keberangkatan haji. Misalkan 2026 besok, ya visanya keluar 2026. Cuma kan yang 2025 Saudi menyetop, tidak mengeluarkan visa furodah ini. 2025. Gitu. Iya. Jadi artinya otoritas dipegang penuh oleh kerajaan Saudi Arabia, keluar tidaknya itu visa. Siap. Oke, kita bahas yang umroh aja deh Pak kalau gitu Pak. Nah, kalau umroh sendiri di Ajmal Nur Wisata ini didampingi oleh ustadz siapa biasanya Pak? Ustadz ya. Jadi gini. Ada 2 pendamping dalam perjalanan ibadah umroh. Pertama dia yang menemani dari Indonesia. Siap. Boleh, kadang kita menggunakan ustadz, kadang kita menggunakan tour leader biasa. Karena apa? Karena selama di Mekah, nanti sesampainya di bandara, kami sudah memiliki beberapa ustadz yang insya Allah begitu sangat profesional, membimbing ibadah sesuai dengan tuntunan sunnah. Dan berpengalaman tentang Mekah dan Madinah. Karena begini Pak, kenapa kami selalu menyediakan 2, satu dari Indonesia yang menemani dari Soekarno-Hatta sampai ke Jeddah. Nanti ketika di Jeddah kami sudah sediakan mutawif istilahnya Pak. Mutawif itu orang yang menemani tawaf istilahnya. Kalau bahasa tour lain, tour guide-nya. Tour guide-nya. Siap. Dan alhamdulillah saya itu jadi mutawif dulu. Sebelum di sini ya? Sebelum mendirikan Ajmal hampir 10 tahun. Jadi kami pun di Ajmal ini sangat selektif mencari mutawif yang begitu sangat berpengalaman, profesional, dan insya Allah kalau sudah dibimbing oleh para mutawif atau ustadz-ustadz yang kami sediakan, ibadah nyaman, puas, insya Allah. Siap. Karena saya tahu mana mutawif yang berkualitas, mana yang tidak. Itu berpengaruh sekali ya Pak? Berpengaruh sekali. Jadi ada beberapa memang mutawif yang kita pakai, memang junior saya yang saya didik pada saat itu sebelum saya mendirikan Ajmal. Ya, karena kan begini Pak, saya
dahulu sering bilang seperti ini ketika saya jadi mutawif. Perjalanan ibadah umrah ini sukses tidaknya tergantung sama mutawif di Mekah. Oh, tergantung sama mutawif Iya. ya. Oke. Karena kenapa? Travel itu menyediakan fasilitas saja. Oke lah, kita travel ini kita nyari jamaah, kemudian kita nyari tiket, berangkat, fasilitas kita sudah siapkan. Ketika mutawif kacau, maka kacaulah perjalanan ini. Ujung tombak dari perjalanan ini. Iya. Apalagi kalau mutawifnya nggak tahu apa-apa. Mohon maaf ya, nggak mutawif berpengalaman ya Pak ya. nggak berpengalaman, apalagi mohon maaf dia tidak paham tentang fikih haji, fikih umroh, bisa kacau kita. Iya. Karena apa? Karena perjalanan ini bukan hanya perjalanan tur biasa. Betul. Inilah perjalanan tur plus religi atau religi plus tur ini kan. Siap. Ya, ini yang paling Setuju, Pak. penting. Nah, Oke. Karena apa? Mutawif itu bertanggung jawab dunia dan akhirat. Ya kan? Ya, betul. Beda dengan tur. Kalau kita bawa tur ke Bali misalkan, kita salah menyampaikan, oh ini kita cerita tentang B. Ya nggak apa-apa. Paling di dunia saja. Tapi ketika kita jadi mutawif, maka tanggung jawab kita dunia dan akhirat. Betul. Karena mungkin kalau umroh juga kan salah satu apa ya? Kalau bisa dibilang nanti untuk menuju ke tingkat ke atasnya haji itu kan hampir sama ya Pak. Jadi gini, kalau udah salah mungkin nggak bisa. Ya, karena gini Pak. Dalam Al-Quran itu dijelaskan wa atimul haji wal umrah. Jadi selalu Allah kaitkan sempurnakan haji dan umrah. Maka ada hadis yang mengatakan al-umrah tahajjus shaghir. Jadi umrah itu haji kecil. Terkadang ada beberapa orang yang tidak paham tentang umrah, ya kan? Umrah juga wajib bagi kita yang mampu. Kadang orang sudahlah kita haji dulu. Oke, memang haji rukun Islam. Yang perlu kita garis bawahi semua, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam umroh beberapa kali baru dia melaksanakan haji. Jadi artinya kalau kita penting tidak perjalanan umroh, sangat penting. Nabi kalau nggak salah, mudah-mudahan saya tidak lupa ya, 4-5 kali dia umroh baru dia melaksanakan haji. Sebelum melaksanakan haji. Kalau ditanya berapa kali haji Nabi? 1 kali dalam hidupnya. Siap. Tapi kalau umroh ya beberapa kali. Ya kan? Oke, siap. Berarti kembali lagi, berarti mutawif ini adalah kunci ya Pak? Kunci Pak. Kunci untuk keberhasilan. Karena apa kan? Perjalanan ini yang kita cari adalah ibadah Pak. Betul. Iya kan? Kalau ibadah kita tidak benar, maka Allah akan menolak kan? Baik. Ya, itulah kuncinya. Makanya di samping kita di Indonesia sebelum berangkat kita adakan manasik. Karena kata Nabi, khudu anni manasikakum. Khud ambillah tata cara melaksanakan ibadah umroh. Maka di Mekah kami juga menyediakan ustadz yang faham tentang fikih umroh. Disitulah. Ya, Pak Hefni, ini kan kantor travel Ajmal Nur Wisata ini kan berada di daerah Jakarta Selatan nih. Betul. Ya kan? Nah, saya mau nanya nih Pak, kalau jamaah yang ikut untuk di Ajmal ini dari daerah mana saja atau mungkin cuma daerah Jakarta aja? Oh enggak, jadi gini Pak. Pertama kita membangun Ajmal itu, saya kan aslinya orang daerah. Saya orang Madura, saya orang Jawa Timur, tapi saya mendirikan satu perusahaan di ibu kota. Siap. Kemana bangsa saya? Saya karena dulu mutawif lama, masih banyak menyimpan nomor handphone jamaah yang pernah saya bimbing. Jadi sebenarnya, mohon maaf, saya itu pertama kali memasarkan paket saya ke jamaah yang pernah saya bimbing. Yang pernah dikenal. Kalau misalkan ditanya dari mana aja, ya mungkin saya dari Indonesia. Ada pernah orang Makassar, ada pernah Balikpapan. Ya banyak lah. Gitu ya. Jadi betul. Ini lebih ke seluruh Indonesia bisa ya. Kesini ya. Cuma karena kan saya berdiri di ibu kota, maka tentunya saat ini paling banyak jamaah yang ikut ya daerah DKI lah istilahnya. DKI, betul. Ya. Tapi bukan berarti yang dari daerah tidak bisa ikut ya Pak? Tidak bisa, bukan berarti seperti itu. Apalagi sekarang saat ini kita di Jawa Timur juga buka kantor cabang. Kan? Ya. Jadi kan sebenarnya yang paling banyak tuh penerbangan Jakarta, Surabaya, umroh gitu kan. Jadi
bagi teman-teman atau para sahabat yang dari Jawa Timur, kami juga menyediakan keberangkatan umroh dari starting Surabaya. Surabaya. Oke, tahan dulu Pak, nanti kalau itu kita akan bahas. Saya mau nanya dulu nih Pak, kalau yang di daerah ini Pak, teman-teman daerah mungkin karena kantornya kan berada, kalau kantornya Ajmal kan berada di Jakarta Pak. Betul. Ingin menjadi mitra. Kalau tadi Bapak ngomong kantor cabang nih, kalau seandainya jamaah mau jadi mitra, apakah bisa Pak di? Oh bisa banget, bisa sekali. Itu gimana Pak? Karena kan begini, jadi kami tidak pernah menutup bagi siapapun yang menjadi mitra kami. Karena kan kami juga sering bilang kepada teman-teman, menjadi mitra daripada travel Ajmal Nur Wisata, perjalanan haji dan umroh, itu kita tidak harus meninggalkan pekerjaan kita, siapapun itu. Karena mitra-mitra kami banyak. Ada yang ASN juga ada, perawat juga ada, guru ada, semua elemen ada mitra kami. Karena apa? Karena sebenarnya kan cukup kita pasang status aja kita jadi mitra. Dan tidak ada persyaratan khusus. Tidak ada ya Pak ya? Tidak ada Pak, persyaratan khusus. Monggo, makanya saya sering bilang ke teman-teman, ayo kita bareng-bareng berjalan. Ya kan? Jadi bisa ya Pak ya? Bisa, semua orang bisa. Dan ya kasarnya, sekarang 2025, siapa sih yang tidak pegang gadget? Siapa sih yang pegang handphone? Tinggal pakai handphone aja ya Pak? Tinggal pakai handphone, kasarnya minimal saja kita pasang status ngupload flyer. Semua orang baca. Ya kan? Iya. Dan tentunya kalau jadi mitra ada benefitnya ya Pak ya? Betul, artinya di samping kita mempermudah tamu Allah menuju Baitullah, kita pun juga mendapatkan ujroh lah. Berbagilah ya. Berbagilah, karena saya pun juga, ya sudahlah kita bareng-bareng. Oke, terbuka untuk semuanya nih teman-teman. Semua, untuk siapapun itu. Oke, siap. Nah, tadi Pak Hefni sempat bicara untuk keberangkatan dari Surabaya. Saya mau nanya nih Pak, ini promo umroh yang terdekat yang akan dilakukan oleh Ajmal Nur Wisata ini apa nih Pak? Sekarang bulan apa nih? Sekarang bulan Agustus. Bulan Agustus, ya. Bulan Agustus. Saat ini kami punya 2 grup yang ada di Mekah, masih belum pulang. Jadi di September, September kami ada keberangkatan dari Surabaya. Itu paket 16 hari yang harganya cuma 30 juta. September ya Pak ya? September. Ya, itu tanggal 27 September. Pesawat langsung, direct dari Surabaya langsung Jeddah. Tidak transit atau tidak mampir kemana-mana. Dan hotel begitu sangat dekat juga. Paket 16 hari kami hanya buka 30 juta. 30 juta? 30 juta. Ada bonus jalan-jalannya nggak Pak? Itu kita kasih free Taif. Jalan-jalan ke Taif? Betul. Di Taif itu kita sambil lalu kita jalan-jalan. Di situ juga ada tempat-tempat yang begitu sangat bersejarah. Kalau kita mau ngorek sedikit tentang sirah Nabi, masih ingat nggak dulu ketika Nabi berdakwah dilempar kotoran, batu dan sebagainya? Disitulah tempatnya di Taif. Dan di samping itu di Taif nanti kita akan kuliner yang sudah gratis dari travel kita. Kuliner nasi khas Arab. Nanti. Jadi 16 hari berangkat dari Surabaya di tanggal 27 September ya Pak. Betul. Ya? 2025. Pesawatnya langsung kita. Pesawat apa nih Pak? Pesawat Lion Air. Lion Air dari Jeddah. Terus apa lagi yang selain September mungkin di bulan Oktober ada lagi Pak? Oktober kami buka promo starting starting Jakarta. Jakarta? Ya. Jadi kami punya 2 keberangkatan di Oktober. Tanggal 17 Oktober sama tanggal 14 Oktober. Nah, ini kita buka hanya 25 juta ya. 25 juta. Ya. Ini juga sudah plus Taif seperti tadi. Kemudian ini juga karena pesawatnya kita pakai long air, kita transit ke Hainan. Wah, ini keren banget ini. Jadi ibadah sambil jalan-jalan nih Pak ya? Jalan-jalan. Di Hainan ini juga kita dapatkan hotel, sudah ada hotel untuk menginap, kemudian ada turnya juga. 1 hari tur ya berarti ya? 1 hari tur. Sebelum berangkat ke Jeddah. Mantap ini. Di tanggal 14 dan 17 Oktober 2025. Selama 11 hari nih Pak ya? Ya, 11 hari. Dan ini peminatnya sangat banyak. Kami baru buka itu tanggal 17 tinggal beberapa seat saja. Ini harus buru-buruan nih. 14 juga. Harus buru-buruan teman-teman kalau mau.
Oke, saya tadi dengar dari Ibu ini ada lagi yang bulan November, Pak. Oh ya, November. Yang ini, mungkin biar tahu aja. Oke. September, Oktober, November. Ya. November itu kita punya keberangkatan di tanggal 26 ya. 26. Ya, 26. Ya, itu 26 November, itu November dari mana 26. berangkatnya, Pak? Kita berangkat dari Cengkareng, ya, Jakarta. Dari Jakarta. Ya, ini pesawatnya agak bagus ini ya. Agak bagus. Ya. Apa tuh, Pak, pesawatnya, Pak? Ya, kita memakai sebenarnya kan begini, Pak. Pesawat yang nyaman dari Jakarta cuma 2. Apa tuh, Pak? Satu Garuda, Garuda, 2 Saudi. Saudi Airlines. Ya. Oke. Jadi pasti harganya lebih tinggi. Karena Oke. apa? Karena dua-duanya direct ini. Oke, langsung Ya, nih. langsung. Tanpa transit ya. Tanpa Oke. transit. Oke. Nah, dan pesawat ini juga lebih mahal daripada yang lain. Oke. Nah, Jadi kami menggunakan Saudi Airlines. Saudi Airlines. Ya. Oke, tanggal 26 Tanggal 26 November paket 12 hari. 12 hari, oke. Ya, umroh Ha-ha. plus Taif. Oke. Ya. Ini kami benar-benar menggunakan fasilitas yang nyaman seperti hotel, Oke. sangat dekat sekali walaupun di kelasnya di kelas bintang 3 dan 4 ya. Artinya kalau jalan ke masjid maka mungkin berapa menit saja. Karena paling jarangnya antara 100 sampai 200 meter. Wow, itu hotel bintang 3, Pak? Start dengan bintang 3 itu jaraknya 100 sampai 200 meter aja? Ya, betul. Dari pelataran Masjid Dilhadom dan Nabawi? Dan Nabawi. Karena kan di Mekah, Pak. Kembali ke tadi, karena saya di sana dulu tinggal di Mekah lama. Iya. Jadi di Mekah itu, hotel itu dijual bukan cuma dari bintangnya, tapi dari jaraknya. Jarak juga? Iya. Oke. Bintang 7 tapi jaraknya 3 kilo, murah. Bintang 5 jaraknya 2 kilo, murah sekali. Tapi bukannya kalau yang jaraknya dekat-dekat itu bukan yang hotel-hotel bintang 5, 4? Memang gini. Gimana, Pak? Boleh dikasih penjelasan? Kita mulai dari Mekah. Oke. Ini saya ibaratkan ini Masjidil Haram. Oke. Ya kan? Hanya ada 3 gedung yang sangat dekat dengan Masjidil Haram. Oke. Pertama, Burj Shah kata orang Arab, Clock Tower. Clock Tower, oke. Ya. Kemudian yang kedua, Hilton atau sekarang dikenal dengan Tower Mekah. Oke. Yang ketiga, ini yang paling bagus nih, Intercontinental Darut Tauhid. Sisanya ke pinggir. Cuman 3 ini aja yang Tiga paling ini dekat saja ya? yang benar-benar di pelataran Ka'bah, di pelataran Masjidil Haram. Oh, di pelatarannya, oke. Iya. Oke. Dan 3 hotel ini termasuk bintang 5 semua. 5 semua? Ya, paling mahal Darut Tauhid Intercon ini. Oh, yang Di Intercon, mana-mana oke. Intercon udah pasti mahal ya. Iya, di mana-mana itu, Di Pak. mana-mana, mau negara apapun Intercon pasti sangat mahal ya. Oke. Nah, hotel yang kita tempati di belakang Tower Mekah, nggak jauh. Setelah bintang 5, nggak ada hotel lagi, hotel bintang 3 yang kita tempati. Begitu sangat dekat sekali. Oke. Wah, ini kalau jadi pilihan banget nih, Pak, kalau orang-orang mau umroh ya, Pak, ya, harusnya ya. Nggak jauh-jauh. Karena kan umroh tidak seperti haji. Kalau haji kan orang 40 hari. Ya mungkin sehari ke masjid 1 kali. Tapi kalau umroh kita kan terbatas waktu kan. Terbatas dengan Misalkan 12 hari masih oke kita nih. Iya. Yang 9 hari. Kalau hotelnya jauh, Iya. ya sayang sekali kan. Ya, betul sekali, Pak. 5 waktunya tidak kekejar. Dan mungkin kalau bisa saya kasih note itu tidak semua travel yang memakai fasilitas hotel bintang 3 jaraknya sama ya, Pak? Oh ya, banyak, Pak. Gitu ya? Bintang 3 itu ada yang 700 meter, 800. Ini catatan Ya kan? buat para jamaah, calon para jamaah nih. Oke, siap kalau gitu. Nah, tadi kan berangkat dari Surabaya, Pak? Dari Jakarta, Pak? Dari Jakarta. Dari Surabaya ada nggak, Pak? Dari Surabaya itu Yang November? di November belum ada. Nanti dari Surabaya kalau nggak salah di bulan 11 nanti ya. Oh, bukan di Surabaya ada, Pak? 27-nya kalau nggak salah, Pak? Oh iya, ada. Mohon maaf. Saya sudah lihat brosurnya masalahnya, Pak. Mohon maaf. Oke, iya. Iya, di bulan 11 ya, November juga. Iya, ya? November, Oke. Pak. Makanya Tanggal saya bilang 27 bulan November. 11, oke. Itu Maaf, kalau saya nggak pikir salah. Oktober.
Ya, sama harganya dengan yang ini tadi. Iya. Dengan yang September. Kayaknya agak cuma 30 juta ya, Pak? Iya, 30 juta juga. 30 juta, tetapi cuma 16 hari juga ya, 16 Pak? hari. Nah, 16 dan hari. ini pun juga, mohon maaf, jangan dikira 16 hari 30 juta hotelnya jauh. Enggak, dekat juga Dekat nih. juga ini. Iya. Nah, Karena kan begini, pengalaman saya jadi mutawif, kalau hotelnya jamaah yang ditempati jauh, Oke. ya kan? Ya ke masjid saja, apalagi duhur dan asar panas-panas, dia agak rada males, Pak. oke, Iya kan? Iya, iya. Paling Setuju, ujung-ujungnya Pak. Setuju. maghrib, isya, subuh Iya. yang di masjid. Betul, Pak. Duhur asar karena panas, dia sholatnya di hotel. Iya. Oke, berarti ada 2 keberangkatan juga di bulan Iya, November, tanggal November. 26 dan 27 ya, Dan Pak 27 ya. Nah, oke, terakhir nih Pak. Jadi kalau misalkan teman-teman ini tertarik, kira-kira bisa dapat apa nih dari Pak Hefni nih, dari Ajmal Nurwisata nih? Ya, oke. Untuk ini deh Pak, untuk setelah nonton ini mungkin kalau mensertakan screenshot dari podcast kita atau obrolan kita ini, Oke. Pak Hefni mau ngasih apa nih Pak? Saya kasih gini. 5 penelpon pertama untuk daftar umroh dari semua jadwal yang sudah Ya, kita spill tadi ya. spill tadi, saya akan kasih bonus 2 juta. Potongan sebesar 2 juta Potongan ya Pak? sebesar 2 juta. Oke, berarti Coba bayangin. kalau yang bulan November 30 juta tinggal bayar 28 juta. 28 juta. Asal menyertakan screenshot dari Screenshot dari channel percakapan ini kita ini ya, channel kita ini. Buruan teman-teman. Ini promonya terbatas banget, seperti yang ke Hainan itu juga terbatas, tinggal beberapa Terbatas seat kita. aja. Tinggal beberapa seat ya. Jadi kalau mau umroh bareng Ajmal Nurwisata segera aja daftar ke nomor telepon, nanti kita akan cantumkan di kolom deskripsi ataupun nanti bisa di layar ini kita akan tampilkan di sini. Gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin Pak? Terakhir Gini aja. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin melaksanakan ibadah umroh, ya. berhati-hatilah mencari biro perjalanan umroh. Oke. Tahu sendiri, saya tidak maksud menjelekkan orang Betul, lain Pak. atau perusahaan yang lain. Banyak sudah korban-korban daripada calon jamaah umroh yang tidak berangkat, diundur dan tidak jelas kapan keberangkatannya. Mending cari keberangkatan yang pasti-pasti Yang ada. pasti ada. Karena apa? Karena kami juga ketika kami mau bikin brosur, kami sudah ngambil tiketnya dulu. Kita booking seat dulu. Jadi berapapun jumlahnya tetap berangkat. Insya Allah. Insya Allah tetap Karena berangkat. kita sudah punya tiketnya. Paling kalau nggak berangkat karena sudah seat penuh, full, udah ini paling kita geser ke bulan berikutnya. Bulan itu saja. berikutnya. Tapi dari semua program yang tadi kita spill masih ada semua seatnya. Oke, siap. Pokoknya buru-buruan aja karena memang kuota terbatas banget. Penggemar untuk maksud bukan orang penggemar, maksudnya orang-orang yang ingin beribadah umroh tuh sangat banyak banget ya Pak. Betul. Dengan mencari harga yang tanda kutip affordable lah, terlalu Iya. yang murah. Jadi ini harga murah tapi bukan murahan. Harga murah bukan murahan dan yang dijamin pasti berangkat. Pasti sudah berangkat berizin, 1.000.000% lah. 1.000.000% untuk pasti berangkat. Iya. Sudah pasti amanah dan yang Karena kan kami sudah berizin, legalitasnya sudah jelas. Jadi kami juga tidak bisa memainkan calon jamaah karena kami dibantah oleh Kemenang. Ya itulah kalau kita mendaftar lewat travel yang berizin. Beda dengan travel yang belum ada izin itu, Pak. Oke, siap. Iya, karena memang mereka belum dibolehkan untuk memberangkatkan jamaah. Izinnya kan belum ada. Gitu kan. Pasti kalau di sini setiap bulan ada keberangkatan. Jadi Iya. untuk trust ataupun kalau mau untuk tingkat kepercayaan juga sudah pasti Ya. 100%. Insya Allah, Insya karena Allah. pertama, mungkin travel kita nggak selama travel lain, tapi saya di bidang travel haji umroh, insya Allah cukup lama dan berpengalaman. Baik, kalau Biasanya. gitu. Jadi pengalaman saya ketika jadi mutawif, ya kan? Oke. Jika sudah ada rezeki, jangan tunda-tunda, ini urusan ibadah. Banyak jamaah umroh yang sudah saya bawa dan bertemu dengan saya, mereka cerita seperti ini. Saya nyesel umrohnya sudah tua. Kenapa nggak zaman dulu? Saya masih muda dan mampu mencari uang. Itulah penyesalan daripada jamaah umroh yang pernah saya bimbing pada saat itu. Oke. Jadi, mumpung masih muda, jangan bilang tidak siap. Justru karena kita masih muda, sering-seringlah ibadah umroh. Karena kata Nabi juga, ibadah umroh menjauhkan kita dari kemiskinan. Nah, itu nggak ada ceritanya orang yang sering umroh tambah miskin, nggak ada.
pasti ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, siap kalau gitu. Makanya niat baik jangan ditunda, langsung aja daftar ke Ajmal Nur Wisata. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Hifni untuk sama-sama obrolannya. Semoga ini bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang lagi cari amin. travel umroh terpercaya dan ingin berencana untuk umroh, untuk langsung daftar ke Ajmal Nur Wisata. Baik. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di obrolan kita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.